Sejauh ini kita sudah memperoleh fungsi gelombang dari elektron pada atom hidrogen, dilambangkan dengan psi ya, sebagai fungsi dari posisi pada koordinat pola r, theta, v. Itu merupakan hasil perkalian ya dari tiga fungsi melalui pemisahan variabel, sehingga kita punya fungsi r, kemudian ada fungsi s yang menampung theta, dan fungsi t yang menampung v. Dan kemudian dengan operator LZ kita juga memperoleh bahwa T itu adalah seperakar 2pi eksponensial dari I, M, dan V. Dengan M adalah bilangan kuantum yang kita peroleh dari kondisi batas 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Baik. Nah, selanjutnya kita ingin mencari sisa 2 lagi ya. Jadi kalau kita tahu R-nya, kita tahu S-nya, maka fungsi gelombangnya kita akan mengetahui. Nah, komponen untuk S itu bisa kita peroleh dengan memanfaatkan operator dari kuadrat dari momentum sudut, yaitu L kuadrat. Yang di sini ya, kita bisa sebenarnya memperoleh dari apa? Dari komponen-komponen X, kemudian LY kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Nah, ini kita akan peroleh yaitu minus coret kuadrat, kemudian turunan kedua terhadap theta, kemudian kotangan theta, kemudian turunan pertama dari theta ditambah dengan kuadrat theta, dan turunan kedua terhadap sudut V. Nah, dari sini operator ini itu hanya memiliki komponen diferensial terhadap theta dan terhadap V. Jadi kalau kita operasikan operator kuadrat dari momentum ini ke fungsi gelombang, maka kita akan mendapatkan nilai eigen berupa besaran kuadrat dari kuadrat dari momentum sudut dan fungsi gelombang itu. Nah, di sini karena operator ini tidak mengandung turunan terhadap R, maka komponen R di sini ya, komponen R yang di sebelah sini, ini bisa kita keluarkan dari operator. Sementara komponen S dan komponen T itu akan tertahan, harus dioperasikan ke turunannya yang ada di dalam operator. Nah, dari sini kita bisa menuliskan S theta, kemudian T V. Nah, ini R-nya bisa kita eliminasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan ini ya, ini perlahan-lahan ya. Pertama kita lihat dulu operator L kuadrat tadi adalah minus coret kuadrat. Nah, pertama kita lihat ini bagian pertama ini ya. Jadi ini adalah turunan kedua terhadap theta. Nah, berarti dia akan mengenai S, tapi dia tidak beroperasi pada T ya, karena T hanya mengandung V. Nah, sehingga bisa kita tuliskan T V, kemudian D kuadrat dari S theta ya, D theta kuadrat ditambah dengan, nah berikutnya ini adalah turunan terhadap theta ya. Jadi di sini kembali T-nya itu bisa keluar, tapi S-nya tertahan ya, bisa tertahan di dalam turunan ini. Nah, kemudian yang ketiga ini turunan terhadap V, sehingga S-nya bisa keluar, tapi V-nya itu masih tertahan di sini. Nah, ini mohon maaf ini lewat batasnya. Baik. Nah, mungkin kita harus melihat ini terlebih dahulu ya. Apa turunan kedua dari TV? Kebetulan karena kita sudah mengetahui TV itu apa. Jadi TV itu adalah 1 per akar 2pi dari eksponensial I dan M min V. Nah, turunan pertamanya itu tentu dengan mudah ya, karena ini eksponensial, jadi kita langsung menurunkan saja I dan M-nya, kemudian ini tetap IMV. Nah, sehingga turunan keduanya itu kita akan peroleh langsung ada
minus ya, jadi minus dari M kuadrat, kemudian E, I, M, dan V. Nah ini kalau kita ini bagian ini kita bisa substitusi kembali ke sini. Nah sehingga minus coret kuadrat dalam kurung ya, kemudian ini ada TV. Ini mungkin saya singkat aja langsung dengan turunan kedua dari S ya, turunan kedua dari S, kemudian ditambah dengan kotangan theta, kemudian TV, dan ini adalah turunan pertama dari S. Kita tidak tahu ya fungsi S itu apa, jadi kita tidak tahu turunannya seperti apa, jadi kita simbolkan seperti ini aja, turunan kedua dari S dan turunan pertama dari S. Nah kemudian untuk yang sin kuadrat theta ini kita sudah mendapatkan tadi yaitu ini ya, jadi apa, di bawahnya ini sin kuadrat theta dan di atasnya itu kita punya M kuadrat. Nah ini bagian yang saya beri warna kuning ini sebenarnya tidak lain adalah TV itu sendiri ya. Jadi kalau Anda lihat persamaannya tadi di sini dan ini, jadi bagian yang kuning ini sebenarnya adalah TV ya. Jadi di sini bisa kita ganti menjadi TV, kemudian di sini ada S ya, S dari ini S theta ini. Nah kemudian di sebelah kanan, yang sebelah kanan itu adalah L kuadrat, kemudian S theta, kemudian TV. Yang bagian sebelah kanan ini adalah dari persamaan ini ya, dari persamaan ini. Nah ini kita dapat di bagian sebelah kanannya. Atau mungkin lebih ini ya, lebih baik kalau misalkan H kuadrat yang di sebelah sini itu saya pindah ke kanan, sehingga di sebelah kanan ini jadi minus L kuadrat, kemudian ada coret kuadratnya ya, kemudian ini bisa kita hapus. Nah yang tertinggal ini. Nah kalau Anda perhatikan di sini semua ada T ya, ada TV itu muncul di semua jadi TV ini ada muncul di sini. Ini jadi ruas kiri sama ruas kanan bisa kita bagi dengan TV ya, sehingga ini bisa kita coret. Nah, yang tersisa adalah turunan kedua dari S ditambah dengan kotangan theta, turunan pertama dari S, kemudian dikurangi dengan M kuadrat sin kuadrat theta, kemudian S ya, dan ini akan sama dengan yang sebelah kanan ini saya coba pindah ke sebelah kiri, jadi ini akan menjadi jadi plus ya, dalam kurung L kuadrat per H coret kuadrat dikurangi dengan M kuadrat dibagi dengan sin kuadrat theta, dan sebelah kanan ini adalah S ya, sehingga sebelah kanan ini habis ya, 0 ya. Nah ini kita sampai pada ini ya, kita sampai pada persamaan ini, dan ini adalah tidak lain adalah persamaan diferensial. Ini tidak lain adalah persamaan diferensial yang kita bisa mencari S sebagai penyelesaiannya. Nah persamaan diferensial ini bisa diselesaikan dengan metode deret pangkat. Jadi metode deret pangkat ini seharusnya sudah kita bahas tuntas di matematika kimia ya, dan bahkan seharusnya sebelum UTS itu di materi osilator harmonik seharusnya memang sudah dibahas mengenai bagaimana kita memperoleh fungsi gelombang dari osilator harmonik dengan menggunakan metode deret pangkat ini ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang muncul. Nah ini tentu langkahnya di sini relatif panjang ya, sebagaimana deret pangkat itu sendiri. Jadi deret pangkat itu intinya adalah kita menyelesaikan persamaan diferensial dengan mengasumsikan bahwa penyelesaiannya itu berupa deret atau penjumlahan dari bilangan yang dipangkatkan dari 0 sampai terhingga. Jadi kita mengasumsikan S itu adalah suatu deret ya, misalkan konstanta dikalikan dengan katakanlah misalkan theta pangkat
0, kemudian theta pangkat 1, kemudian theta pangkat 2, dan seterusnya sampai tak hingga ya, sampai tak hingga. Jadi kita mengasumsikan seperti ini. Nah, permasalahannya adalah kalau bilangan-bilangan yang di pangkat ini itu nilainya lebih besar dari 1, maka otomatis kalau ini penjumlahan sampai dengan tak hingga, maka fungsi gelombang juga akan menjadi tak hingga. Nah, kalau fungsi gelombang itu tak terhingga, artinya kuadratnya juga tidak terhingga. Nah, sedangkan kuadrat fungsi gelombang itu adalah probabilitas. Dan probabilitas tak hingga itu doesn't make any sense ya, tidak bisa kita nalar ya. Nah, ini kondisi seperti ini, itu kita katakan bahwa fungsi gelombang itu tidak berkelakuan baik. Nah, untuk fungsi gelombang berkelakuan baik, maka kita harus menemukan cara ya untuk memutus deret ini. Jadi biasanya pada angka keberapa, pangkat keberapa, itu bisa kita putus dengan membuat konstanta yang di depannya ini itu menjadi 0. Nah, sehingga ada syarat, ada kondisi yang menyebabkan deret ini putus supaya tidak menuju tak hingga dan menjadi terdefinisi. Nah, kondisi supaya deret itu putus itu yang kemudian melahirkan bilangan kuantum. Sebagaimana hal yang sebelumnya ya, jadi kondisi batas itu melahirkan bilangan kuantum. Kondisi untuk mencegah agar deret ini tidak menuju tak hingga itu juga akan melahirkan bilangan kuantum. Nah, ini yang kita skip. Jadi bagian ini kita skip, kita langsung pada syaratnya ya. Jadi dari proses penyelesaian persamaan diferensial dengan metode deret tak hingga ini, kita akan menemukan syarat bahwa agar fungsi gelombang berkelakuan baik itu harus R kuadrat. Jadi momentum sudut ya, kuadrat yang momentum sudut, nilai kuadrat yang momentum sudut itu harus memenuhi H kuadrat, kemudian ada satu bilangan bulat, kemudian ditambahkan dengan bilangan kuantum magnetik. Jadi bilangan kuantum magnetik yang kita bawa ke sini ya, itu muncul di sini, tapi dalam bentuk absolut ya, nilai absolut. Jadi negatif pasti positif, jadi selalu positif. Kemudian ini kita dapat K plus M lagi, kemudian plus 1. Dengan K itu bilangan bulat dengan nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi nilai bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi tidak bisa pecahan ya. Nah, kalau kita mendefinisikan bahwa K plus M ini kita definisikan sebagai L, ya sebut L ya, kita sebut L, maka kita akan dapatkan syarat bahwa L kuadrat itu harus L dalam kurung L plus 1 kuadrat. Nah, kita akan mendapatkan bilangan kuantum baru, yaitu bilangan kuantum L ya. Nah, di SMA ini Anda mempelajari bahwa L ini kalau nggak salah namanya adalah bilangan kuantum azimut. Ya, bilangan kuantum azimut ya. Nah, kalau kita lihat nilai M itu kan nilainya antara 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Tapi karena ini kemudian diabsolutkan ya, maka otomatis ini jadi 1, ini 2. Plus 1 dan plus 2 saja. Semua minus jadi positif. Nah, sedangkan K itu nilainya bisa 0, 1, 2, 3. Nah, sehingga L itu paling kecil itu adalah, kalau dari sini ya, kalau dari sini, karena K itu bisa mulai dari 0, M itu bisa mulai dari 0, maka L itu bisa mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini, nilai L itu pasti akan lebih besar sama dengan M. Kita buat ini ya. Kenapa? Karena L itu penjumlahan dari K ditambah dengan M. Sehingga kalau misalkan K-nya 0, tentu M sama dengan L. Kalau K-nya 1, M akan lebih besar dibandingkan, kalau K-nya 1, maka L itu akan lebih besar daripada M. Jadi kalau M-nya 0, K-nya 1, otomatis L-nya jadi 1. Sehingga L itu pasti akan lebih besar sama dengan M. Atau dengan kata lain, kalau saya balik, nilai absolut dari M itu pasti akan lebih kecil sama dengan L. Artinya kita tidak mungkin memiliki bilangan kuantum M yang nilainya itu lebih besar dibandingkan L. Nah, jadi kalau misalkan kondisi seperti ini, maka kita akan melihat bahwa M itu nilainya hanya boleh lebih kecil sama dengan L. Jadi kalau misalkan dia
L gini ya, L, kemudian berarti berikutnya ada L-1, tidak mungkin lebih besar. Dan kemudian ke 0, kemudian terus ke minus L ya, ke minus L, kemudian minus L plus 1 seperti ini. Jadi kalau misalkan L-nya itu 3, maka yang M-nya itu hanya boleh 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan min 3. Ini asal-usulnya ya, asal-usul deskripsinya kenapa bilangan kuantum M itu menjadi terikat pada L. Atau sebaliknya, L itu terikat pada M. Nah, ini Anda pelajari di SMA, tapi Anda tidak tahu dari mana asal-usulnya. Dan di mekanika kuantum kita berusaha membuat, di kuliah ini kita berusaha untuk membuat segala sesuatu yang tidak mistis, tiba-tiba muncul, tiba-tiba begitu. Nah, walaupun untuk kali ini saya terpaksa men-skip penjelasan untuk penyelesaian dengan metode deret pangkat ya. Tapi kalau misalnya Anda tertarik dengan, Anda cukup ambisius untuk menelusuri bagaimana sampai kita memperoleh kondisi ini dengan metode deret pangkat, terutama kondisi yang ini, saya sarankan Anda membaca buku teks kimia kuantum, terutama karangan Levin. Di sana dijelaskan dengan detail ya bagaimana kita bisa memperoleh kondisi batas seperti ini. Oke, nah lanjut dari sini kemudian kita bisa melihat juga bahwa besarnya momentum sudut elektron dalam atom hidrogen atau kation mirip hidrogen itu terkuantisasi. Jadi nilainya tidak sembarangan. Jadi kalau kita ambil akar di sini ya, ini L-nya itu adalah L plus 1, kemudian H coret. Nah, jadi karena L-nya bisa 0 ya, bisa 0, maka momentum sudut itu bisa 0. Kemudian kalau 1 berarti 1 ditambah dengan 1 dikalikan dengan 2 berarti 2 akar 2. Jadi akar 2H. Jadi akar dari 1,5, akar 1,8 itu tidak ada. Jadi momentum sudut di elektron di atom hidrogen maupun kation hidrogen itu nilainya tertentu, terkuantisasi. Nah, kenapa dia tertentu dan terkuantisasi itu merupakan syarat agar fungsi gelombangnya nanti berkelakuan baik atau tidak menuju seperti tadi kita lihat dia normalnya dia akan menuju tak hingga ya, kecuali kalau kita batasi dengan seperti ini. Nah, berikutnya setelah kita peroleh ini ya, setelah kita peroleh kondisi batas ini dan kita kembalikan ke fungsi gelombang S. Ini lagi-lagi saya akan skip, jadi langsung kita dapat ya S-nya. Nah, S ini nanti akan tergantung dari dua bilangan kuantum fungsi S ini. Jadi kalau fungsi T yang sebelumnya di sini ini ya, kalau T ini hanya tergantung pada satu bilangan kuantum yaitu M, maka S di sini itu akan tergantung dari dua bilangan kuantum yaitu L dengan M. Jadi S sebagai fungsi theta ini akan tergantung pada dua bilangan kuantum yaitu L dan M. Nah, ini bentuk persamaannya itu adalah sinus dipangkatkan dengan absolut dari M, sinus theta ya. Nah, kemudian ini wujud dari deret pangkatnya. Jadi bisa deret negatif, bisa juga deretnya itu dari bisa deret ganjil, dan bisa juga deret bilangan genap. Jadi tergantung mulai dari mana, mulai dari 1 atau mulai dari 0, kemudian batas akhirnya itu apa. Batas akhirnya itu adalah L dikurangi dengan M. Nah, jadi kalau misalkan batas akhirnya itu bilangan ganjil, maka dia ikut deret ganjil. Kalau dia batas akhirnya bilangan genap, L dikurang M adalah bilangan genap, maka dia ikut deret bilangan genap. Nah, kemudian ini adalah konstanta, kemudian kosinus dipangkatkan dengan J. Nah, ini ya deretnya ya. Jadi kita lihat ya pangkatnya di sini. Jadi ini kalau tidak diputus, ini pangkat dari kosinus ini yang akan terus naik ya. Kemudian untuk memperoleh ini pada prinsipnya kita hanya perlu mengetahui L-nya berapa, M-nya berapa. Misalnya pada ground state ya, ground state L-nya 0, kemudian M-nya itu 0. Maka kita peroleh S 0,0 theta ya, itu akan sama dengan sin pangkat 0 dari theta, kemudian sigma juga 0 ya, dihitung mulai dari 0 ya. Sehingga di sini AJ sama cos J theta-nya ini hanya
0, dan ini pun hanya 1, sehingga komponen fungsi gelombang S pada bilangan kuantum L0 dan M0 itu berupa konstanta. Nah, konstanta ini dapat kemudian dihitung berapa nilainya, itu kita bisa peroleh dari normalisasi ya, dari normalisasi. Jadi kalau kita normalisasi fungsi gelombang ini, komponen fungsi gelombang ini, kita akan dapat A0-nya. Nah, demikian juga untuk yang lainnya ya. Untuk yang lainnya, kalau L-nya 1, M-nya min 1 misalkan, itu bagaimana fungsi gelombangnya. Nah, untungnya kita di sini sudah punya tabelnya ya, jadi ada yang berbaik hati membuatkan kita tabelnya, jadi Anda tidak perlu mencari satu persatu untuk bilangan kuantum yang rendah ya, bilangan kuantum yang nilai rendah. Jadi L0, 1, 2, 3 itu sudah dikerjakan, tinggal kita gunakan dari sini. Tinggal lihat tabelnya ya. Nah, tentu saja untuk L yang besar ya, L4, L5, Anda harus berusaha untuk memasukkan lagi atau mencari tabel yang lain kalau misalnya ada. Yang jelas ini adalah bentuk dari S ya, bentuk dari S, dan dibandingkan dengan T kita melihat S ini agak kompleks karena bentuknya deret. Kemudian fungsinya itu terlihat berubah ya, karena deret, fungsinya berubah berdasarkan nilai L kemudian nilai M-nya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya Anda diminta untuk membuat membangun fungsi gelombang atom hidrogen, maka tabel ini akan sangat membantu sekali. Tabelnya akan sangat membantu sekali untuk Anda nanti membangun fungsi gelombang ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu jadi kita untuk fungsi gelombang ini, fungsi gelombang elektron atau hidrogen, kita sekarang sudah dapat bentuk dari komponen fungsi gelombang T dan komponen fungsi gelombang S. Nah, jadi yang tertinggal hanya R-nya, komponen radial, kita sebut dengan komponen radial. Jadi komponen radial dari fungsi gelombang elektron pada atom hidrogen ini bisa kita peroleh dengan menggunakan operator Hamiltonian. Jadi kalau tadi kita menggunakan LZ untuk mendapatkan T, menggunakan L kuadrat untuk mendapatkan S, sekarang kita menggunakan operator Hamiltonian. Jadi tiga operator itu, Hamiltonian, LZ, dan L kuadrat, itu saling berkomputasi ketiganya, sehingga ada satu fungsi, yaitu fungsi gelombang yang kita maksud ini, yang bisa menjadi fungsi eigen bagi ketiga operator tersebut sekaligus. Nah, jadi fungsi gelombang yang sudah kita peroleh, komponen fungsi gelombang yang sudah kita peroleh sejauh ini, itu bisa kemudian kita gunakan untuk operator Hamiltonian. Jadi operator Hamiltonian itu kalau kita operasikan ke fungsi gelombang, maka kita akan mendapatkan nilai eigen berupa energi. Di sini. Nah, fungsi operator dari Hamiltonian itu sendiri bentuknya adalah minus coret kuadrat per 2 kali massa. Nah, kita menggunakan massa tereduksi ya, karena kita mereduksi kasus 2 partikel ini menjadi kasus 1 partikel. Nah, kemudian ini sebenarnya sebelah kanannya harusnya operator Laplacian yang sederhana ya, yaitu kalau misalnya pada koordinat Kartesian itu dia operator Laplacian dan sederhana, tapi karena kita menggunakan operator bola, bentuknya sedikit lebih panjang. Jadi ada turunan kedua terhadap R, kemudian ada turunan pertama terhadap R, kemudian ditambah dengan ini kurang lebih sama ya masih ya. Nah, ini ada operator L kuadrat ya, jadi disingkat operator L kuadrat, jadi ada operator dalam operator ini. Tapi sebenarnya kalau diuraikan ya, kalau misalnya mau dituliskan panjang, maka kita harus menulis ini. Kita harus menulis operator ini ya, operator L kuadrat yang ini ya. Jadi kita harus menulis panjang ini. Nah, ini kita menulis panjang ini di bawah sini ya. Nah, ini tapi kita bisa singkat menjadi L karena sama aja itu. Kemudian ditambah dengan energi potensial. Nah, energi potensial ini adalah energi potensial yang bekerja antara elektron dengan inti ya. Jadi ketika inti dan elektron itu masing-masing punya muatan elementer,
kemudian plus minus ya, plus minus sehingga ada interaksi tarik menarik. Nah, di situ muncul medan potensial. Nah, energi potensial ini kemudian yang kita gunakan dalam operator Hamiltonian. Dan ini memang satu-satunya potensial yang bekerja ya, satu-satunya potensial yang bekerja. Mungkin kalau kita mau sedikit lebih detail ya, kita mungkin menanyakan bagaimana medan gravitasi. Nah, untuk medan gravitasi bisa kita abaikan ya, karena elektron itu sedemikian ringannya, kita tidak berharap elektron itu jatuh ke bumi ya. Jadi di sini medan gravitasi kita abaikan, dan yang bekerja itu hanya medan listrik ya, dan listrik medan listrik Coulomb. Jadi energi potensialnya itu bentuknya adalah ini ya, minus 1/4pi per meter vakum. Kemudian ini ya kita buat general ya, ada Z E kuadrat. Jadi Z itu menunjukkan berapa banyak jumlah proton di inti ya. Jadi kalau misalnya atom hidrogen, Z-nya 1. Kalau kation mirip hidrogen seperti helium, Z-nya 2. Lithium 3+, itu Z-nya Z-nya itu 3 ya, dan seterusnya. Lithium 3+, lithium 2+ ya. Nah, di bawahnya itu adalah R ya, dan R ini adalah jarak ya, jarak dari jarak dari elektron dari pusat. Nah, ini yang kemudian kita operasikan ke fungsi gelombang ini ya, fungsi gelombang ini. Nah, kalau kita lihat fungsi gelombang ini, itu kita harus melihat ini ya, diferensial yang menyebabkan komponen fungsi gelombang itu mana yang bisa keluar, mana yang tertahan di operator. Jadi kalau ini kita masukkan satu persatu ya, kita masukkan satu persatu, maka kita dapat ini R, kemudian S theta, kemudian T dan V ya. Nah, ini kalau kita masukkan di sini berarti kita dapat minus H coret kuadrat per 2 mu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, pertama kita akan berhadapan dengan ini, turunan kedua dari posisi. Nah, jadi fungsi S dan T itu bisa keluar ya, S theta dan T V itu bisa keluar, kemudian R-nya itu tertahan dari R kuadrat. Nah, demikian juga yang di sebelah sini ya, jadi S theta kemudian T V-nya itu bisa keluar, sedangkan R tertahan di sini. Nah, ini kemudian operator L kuadrat dari pembahasan sebelumnya ya, itu tidak mengandung turunan terhadap R, sehingga R bisa keluar. Sementara S theta dan TV itu tertahan. Kemudian ditambah dengan saya tulis VR dulu ya, nanti baru kita uraikan lagi. Nah, kita lihat ini sekarang. L kuadrat, S theta, dan TV. Kalau kita lihat pembahasan sebelumnya di sini ya, di sini. Nah, kita lihat ya bahwa L kuadrat, S theta, dan TV itu akan sama dengan L kuadrat dan S theta sama TV. Nah, kemudian L kuadrat itu sendiri itu akan sama dengan ini. Nah, jadi kalau ini semua kita gabungkan ya, maka ini harusnya menjadi L dalam kurung L plus 1 dari H coret kuadrat, kemudian ini S theta sama TV. Nah, seperti ini. Nah, saja sebelah kanannya tentu saja adalah E, R, S theta sama TV. Nah, ini coba kita tata ulang ya, coba kita tulis ulang lagi, tata ulang. Jadi kalau kita lihat di sini berarti minus H coret kuadrat per 2 mu ya. Nah, di sini kita punya S theta. Ini sebenarnya bisa kita keluarkan dari kurung ya. Jadi S theta-nya kita keluarkan aja dari kurung. Terjadi S theta, kemudian TV-nya kita keluarkan aja dari kurung. Jadi kurungnya itu hanya mengandung turunan kedua dari R ditambah dengan 2 per R dari
turunan pertama dari R. Nah, kemudian berikutnya ini adalah L dalam kurung L plus 1 ya, tadi H kuadrat dibagi dengan 2 mu R kuadrat. Nah, ini kita punya lagi S theta TV. Nah, kemudian kita juga punya R ya, kita juga punya R di sini. Nah, ini akan sama dengan E, kemudian R, S theta sama TV. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ini ada S di sebelah kiri sini ya, ada S theta dan TV di semua ruas penjumlahan. Kemudian di sini juga ada. Nah, ini kalau kita bagi S theta sama TV di ruas kiri ruas kanan, maka ini bisa kita eliminasi. Bisa kita eliminasi sehingga yang tertinggal adalah kalau misalkan ini pun kita bawa ke sebelah kiri ya. Kalau ini kita bawa ke sebelah kiri, E dikalikan R ini kita bawa ke sebelah kiri. Oh, maaf, ada ketinggalan ya. Saya ketinggalan ininya, ini ya, VR-nya ketinggalan. Oke, nah ini kalau kita bawa ke sebelah kiri, kita akan dapat minus H kuadrat per 2 mu R double aksen dengan 2 per R dari ini turunan pertama dan kedua dari R. Kita tidak tahu ya fungsi R itu apa, jadi kita tidak bisa tidak tahu ekspresi dari turunannya. Kita hanya bisa menuliskan sebagai turunan kedua R dan turunan pertama dari R. Nah, kemudian di sebelah sini kita punya L dalam kurung L plus 1 H kuadrat 2 mu R kuadrat ditambah dengan ini VR-nya tadi minus dari ini ya, minus dari 1/4 pi parameter vakum kemudian ZE kuadrat dan R di sini ya. Jadi bisa kita ganti menjadi Z muatan elementer. Problemnya di mekanika kuantum ini kita kesulitan ya, kadang membedakan mana eksponensial dan mana muatan elementer ya. Jadi E kuadrat ini adalah muatan elementer karena simbolnya sama. Kalau diketikan sih mungkin gampang membedakan antara muatan elementer E dengan karena fontnya bisa dibuat berbeda ya. Di sini karena saya juga nggak bisa milih font dari tulisan saya, jadi tulisan sama ya. Z di sini 4pi epsilon 0 dari R. Kemudian ini V-nya ya. Ini adalah medan energi potensialnya. Nah, kemudian kalau R sebelah kanan kita bawa ke sebelah kiri, berarti dia menjadi minus E. Dan ini semua mengandung fungsi R ya. Oh, sebentar. Oh, maaf. Ini V. Saya ketinggalan dari atas ini. Jadi, pada saat kita mengaplikasikan fungsi gelombang, maka ini bukan hanya sekedar VR ya, tapi ini adalah VR dikalikan dengan R, kemudian S theta dan TV. Nah, ini gara-gara ketinggalan tadi nih. Sehingga di sini juga harusnya ada R, kemudian S theta dan TV. Nah, makanya ini ketika dibagi ruas kiri ruas kanan, ini juga harusnya ikut tercoret ya, S dengan T-nya. Tentu R tidak. Nah, sehingga di sini nanti ini bisa kita jadikan satu ya, dan ini adalah R sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan ruas kiri dan kanan itu kita kalikan dengan minus 2 mu per H kuadrat ya. Kalau ruas kiri sama ruas kanan kita kalikan dengan ini, faktor ini, minus 2 mu dari per H kuadrat, maka kita bisa mengeliminasi minus H kuadrat per 2 mu yang ada di paling kiri. Jadi kita dapat nanti R double aksen. Ditambah dulu page-nya. Oke. Nah, kemudian kita dapat R double aksen atau turunan kedua dari R, kemudian 2 per R aksen. Nah, cuman sebelah kanannya jadi pengalihnya banyak ya.
Pertama 2 mu-nya itu bisa hilang, H coret kuadratnya bisa hilang, jadi kita hanya dapat ini R plus 1 dibagi dengan R kuadrat ya, karena kalau lihat dari sini kan 2 mu-nya hilang, H coret kuadratnya hilang, ini juga H coret kuadratnya hilang, 2 mu-nya hilang dari perkalian ini ya. Oh, tapi karena di sini ada minusnya ya, karena ini ada minusnya berarti kalau ini kita buat dalam kurung ya, berarti ini minus, ada minusnya. Nah, kemudian sebelahnya dikalikan juga dengan 2 mu, sehingga ini Z kuadrat, ini menjadi 2pi ya, ini menjadi mu. Kemudian di bawahnya itu selain epsilon 0 R juga ada H coret kuadrat. Kemudian dikurangi dengan ditambah ya, jadi E 2E mu per H coret kuadrat dan R, dan ini akan sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Kalau kita mendefinisikan ada suatu variabel namanya A ya, kita definisikannya A itu adalah 4pi epsilon 0 H coret kuadrat dibagi dengan mu E kuadrat. Maka kalau kita lihat di sini ya, ini coba saya ganti kembali ya, menjadi di sini 4, di sini 2 ya, seperti awalnya ya. Jadi sebelum dicoret. Maka kalau kita lihat ini 4pi epsilon 0 dengan H coret kuadrat, kemudian itu di atasnya ada mu sama E kuadrat ini, maka bagian ini itu bisa diganti dengan seper A ya, seper A. Bisa diganti jadi seper A. Jadi kita dapat ini adalah R turunan kedua dari R, 2 per R dari R aksen, kemudian ditambah dalam kurung minus L dalam kurung L plus 1 R kuadrat ya. Nah, ini tinggal 2, jadi ada tinggal 2 sama Z, 2Z kemudian dibagi dengan A dan R ya. Nah, sebelah kanan ini bisa juga tulis dalam bentuk A ya, jadi cuma jadinya 8pi epsilon 0 kemudian energi ya, I, kemudian A, kemudian ada E kuadrat. Jadi kalau misalkan bagian yang sebelah sini mau dituliskan dalam bentuk A juga, kita dapatnya seperti ini ya, Nah, kemudian ini R, nah ini sama dengan 0. Nah, kembali kita menemukan persamaan diferensial ya untuk memperoleh R ya, Jadi penyelesaian dari persamaan diferensial ini memungkinkan kita untuk memperoleh R. Dan kembali ya, kita akan menggunakan metode deret pangkat untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, sehingga nanti kita akan memperoleh penyelesaian berupa deret yang lagi-lagi harus kita putus agar dia tidak menuju tak hingga dan fungsi gelombangnya berkelakuan baik. Nah, di sini nanti ada dua skenario ya, yang bisa kita munculkan untuk penyelesaian persamaan diferensial ini, terutama terkait dengan E. Jadi E-nya itu bisa kita pilih ya, apakah dia akan lebih besar sama dengan 0 atau E-nya itu lebih kecil dari 0. E atau energi elektron di sini ya, kalau dia nilainya positif, itu berarti kondisinya adalah free state ya, free state atau bebas. Jadi Anda bayangkan, titik acuan energi itu adalah ketika dia nilai nolnya itu ketika dia pada jarak tak hingga. Jadi energi 0 atau lebih besar dari 0 itu sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada lagi interaksi tarik menarik ya antara
inti dengan elektron, sehingga elektronnya bebas. Artinya elektron dalam keadaan bebas. Elektron dalam keadaan bebas. Dan kalau misalkan kita pilih kondisi free state ini, maka penyelesaian persamaan diferensial ini itu relatif lebih bebas ya. Artinya tidak ada kondisi yang perlu kita terapkan untuk membuat fungsi gelombangnya berkelakuan baik. Nah, kenyataannya kalau misalnya E-nya itu lebih besar sama dengan 0, kita pilih lebih besar sama dengan 0, maka kita akan memperoleh bahwa energi itu tidak terkuantisasi dan fungsi gelombangnya itu selalu terdefinisi. Ini. Nah, tentu saja kondisi elektron bebas ini bukan sesuatu yang menarik untuk kita ya, karena kita tertarik pada kondisi elektron itu terikat pada inti. Jadi sebagaimana atom pada umumnya. Jadi atom hidrogen maupun kation mirip hidrogen dengan elektron yang masih terikat oleh inti. Jadi itu yang kita tertarik ya, karena itu yang kita sistem seperti itu yang kita hadapi ketika membahas mengenai ilmu kimia pada umumnya ya. Jadi kita jarang sekali berhadapan dengan atom yang elektron itu dalam keadaan free state. Yang kita tarik itu adalah yaitu elektronnya energinya itu lebih kecil dari 0, negatif ya, dan ini adalah bound state. Jadi elektron terikat pada inti ya. Jadi elektron itu terikat oleh inti ya. Terikat oleh inti. Nah, untuk E lebih kecil sama dengan 0 ini yang memerlukan kondisi batas ya. Jadi ada kondisi yang perlu kita terapkan agar fungsi gelombang itu bisa berkelakuan baik. Nah, kondisi batas seperti apa? Nah, kondisi batasnya itu mensyaratkan sebagaimana yang sebelumnya ya. Kondisi batas ini selalu memunculkan bilangan bulat yang kemudian menjadi bilangan kuantum. Nah, jadi kondisi batasnya ini lagi kita skip ya karena relatif panjang ya. Kondisi batasnya itu mengharuskan energi, jadi faktor mengandung energi di sini, energi itu harus memenuhi kriteria ini, K plus L plus 1 itu harus sama dengan Z dibagi A. Z ini adalah jumlah proton pada inti ya, jadi kalau untuk hidrogen Z-nya 1, kalau untuk yang lain Z-nya itu lebih dari 1. Nah, A ini adalah bilangan tadi kita definisikan sebelumnya, jadi sengaja kita mendefinisikan ini di awal supaya nanti penyelesaian akhirnya itu lebih ringkas. Nah, kemudian kita punya L, kita udah tahu apa itu L, karena ini L ini muncul di sini ya, karena L ini muncul di sini. Nah, kemudian kita kedatangan bilangan bulat baru ya, yaitu K. Nah, nilainya itu ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kondisi batas ini khususnya untuk energi itu harus memenuhi kriteria ini agar fungsi gelombang radial, komponen radial dari fungsi gelombang yaitu R itu berkelakuan baik. Dia tidak menuju hingga. Nah, K plus L plus 1 ini bisa kita ringkas ya. Kita definisikan bilangan kuantum baru N itu kita definisikan sebagai penjumlahan dari K plus L plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini nilai K itu paling kecil 0. Nilai L itu juga paling kecil adalah 0. Jadi di sini kalau saya tuliskan berarti kan L itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi nilai K itu paling kecil 0, nilai L paling kecil 0. Sehingga nilai N itu paling kecil adalah 1. Jadi nilai N paling kecil adalah 1. Nah, kemudian bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Jadi bisa saja K-nya 0, L-nya 1. Sehingga 1 tambah 1, 2. Jadi N-nya 2. Atau K-nya yang 1, L-nya yang 0. Jadi N-nya 2. Tapi tidak mungkin nilai N ini itu lebih kecil dari 1 ya. Karena di sini N-nya paling kecil adalah 1. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti ada kondisi tambahan lagi ya, bahwa nilai N di sini itu pasti lebih besar dari K. Saya ulangi, N di sini ini pasti lebih besar dari L. Kenapa demikian? Karena kalau L-nya 0,
dia ketambahan 1. Kalau L1 dia ketambahan 1 lagi. Kalau L-nya 2 dia ketambahan 1. K itu sendiri tidak mungkin negatif, sehingga nilai N itu pasti lebih besar dari L. Atau dengan kata lain ya, kalau kita balik, berarti nilai L itu pasti lebih kecil dari N. Jadi kalau N-nya 1, itu 1, maka L itu hanya boleh 0. Kalau N-nya 2, maka L hanya boleh 0 atau 1, dan seterusnya. Jadi karena kondisi ini, kondisi dari persamaan yang kita buat ini, karena kita mendefinisikan N, itu definisinya adalah K plus L plus 1. Nah, jadi ini N, ini adalah bilangan kuantum yang kalau di SMA Anda pelajari sebagai bilangan kuantum utama ya. Bilangan kuantum utama dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian L itu ada di bawahnya. Nah, ini adalah ceritanya kenapa nilai L itu harus lebih kecil dari N. Jadi nggak mistis ya tiba-tiba muncul. Jadi semua yang Anda peroleh di kimia dasar ya, di dasar-dasar kimia, ini terutama untuk kuantum, ini semuanya berasal dari deskripsi yang kita ceritakan melalui bahasa matematika. Jadi yang Anda peroleh sebenarnya lahir dari ini, dari gaya cerita ya, gaya deskripsi ya, dengan menggunakan bahasa matematika. Nah, itu. Selanjutnya kita sudah punya ini. Nah, kalau persamaan ini kita bolak-balik ya, dengan ini adalah N, maka kita akan memperoleh bahwa energi, jadi syarat agar fungsi gelombang itu berkelakuan baik, itu energi itu diharuskan nilainya adalah minus Z kuadrat per N kuadrat. Nah, N-nya ini adalah ini ya, ini adalah N, ini N-nya, N kuadrat, kemudian ini adalah muatan elementer. Jadi E kuadrat di sini adalah muatan elementer ya, muatan elementer dari elektron dan proton. Kemudian 8pi epsilon 0 permitivitas vakum dan A. Dan A-nya tadi kita definisikan apa tadi? Ini ya. Ini A yang kita definisikan tadi. 4pi epsilon 0 H kuadrat ya. Jadi mungkin saya tulis dulu ya. Jadi A-nya itu adalah kita definisikan 4pi epsilon 0 ya. 4pi epsilon 0 H kuadrat dibagi dengan mu dan massa tereduksi dan muatan elementer. Nah, ini. Jadi ini ya, dan ini saya pikir perlu Anda ingat bahwa energi dari elektron pada atom hidrogen dan kation mirip hidrogen itu nilainya terkuantisasi oleh bilangan kuantum N. Dengan N itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, atau mungkin lebih, oke, nggak masalah, kita buat seperti ini aja, ya. Oke, jadi kita punya ini ya, kita punya energi sekarang. Kita punya energi dari elektron pada atom hidrogen atau kation mirip hidrogen itu terkuantisasi menurut N sama 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Jadi ada tingkat-tingkat energi. Nah, yang perlu Anda ingat di sini adalah tingkat energi dari atom hidrogen itu hanya tergantung pada satu bilangan kuantum, yaitu N. Di sini tidak, di ekspresi energi ini L tidak muncul, kemudian M tidak muncul, itu semua sudah kita enkapsulasi dalam N. Jadi selama N-nya itu 1 gitu ya, berarti ini energinya ground state. Kemudian N2 first excited state, N3 second excited state, dan seterusnya. Nah, tingkat-tingkat energi ini yang kemudian digunakan sebagai penjelasan mengapa ketika atom hidrogen dikenai radiasi, dia bisa menyerap radiasi pada frekuensi tertentu. Jadi nggak bisa sembarangan, frekuensi tertentu, karena energinya juga tertentu. Energinya terkuantisasi, artinya energinya tertentu, hanya boleh nilai ini saja.
Hanya boleh nilai ini N1, N2, N3, dan seterusnya, tidak bisa nilai yang sembarangan. Nah, ketika atom hidrogen melepas energi dalam bentuk radiasi, itu juga spektranya tertentu. Jadi katakanlah first excited state ya, dari N1 ke N sama dengan 2, maka radiasi yang diserap, yaitu H dikalikan dengan frekuensi ya, radiasi yang diserap, itu bisa kita hitung. Jadi radiasi yang diserap itu berasal dari perpindahan ini ya, perpindahan tingkat energi elektron dari semula itu 1 ke 2. Jadi E2 dikurangi dengan E1 ya, E2 dikurangi E1. Nah, kemudian H dikalikan frekuensi ini sama aja dengan HC dikalikan dengan bidang gelombang ya. Ini adalah wave number ya, wave number berarti sama dengan E2 dikurang E1. Nah, kalau kita lihat ekspresi energinya itu adalah kalau ini ekspresi energi ini, kalau Anda perhatikan ya, ini semua adalah konstanta. Jadi muatan elementer konstanta, Pi, epsilon Fermitas vakum itu juga konstanta, A itu sendiri juga adalah konstanta ya, karena massa itu konstan, konstanta Planck konstan, kemudian muatan elementer konstan, permitivitas vakum konstan, derajat 4pi konstan. Jadi semuanya adalah konstanta. Jadi yang di depan ini bisa kita tulis sebagai E kuadrat, kemudian dibagi dengan 8pi epsilon 0 A ya. Nah, E2 dikurang E1, Z-nya juga bisa ini ya, bisa di sini Z kuadrat. Nah, ini adalah karena ini minus, ada minusnya ya, kemudian N yang berubah, maka kita dapat di sini adalah seper N1 kuadrat dikurangi dengan seper N2 kuadrat. Nah, ini adalah perpindahan dari satu tingkat energi ya, elektron dari tingkat energi 1 ke tingkat energi 2, maka radiasi yang terlibat itu adalah ini. Jadi bilangan gelombang yang terlibat itu adalah E kuadrat Z kuadrat dibagi dengan 8pi epsilon 0A kemudian H C ya, seper N1 kuadrat seper N2 kuadrat. Nah, untuk atom hidrogen ketika Z-nya itu sama dengan 1 untuk atom hidrogen ya. Jadi kalau untuk atom hidrogen Z-nya sama dengan 1, maka bilangan gelombang yang terlibat dalam proses absorpsi maupun emisi, nah di sini adalah E kuadrat dibagi dengan 8pi epsilon 0 A dikalikan HC. Nah, kalau misalkan ini konstanta yang di depan ini ya, konstanta depan ini Anda masukkan angkanya, nilai E, kemudian nilai permitivitas vakum, nilai A, kemudian konstanta Planck, kemudian kecepatan cahaya, Anda akan dapat ini nilainya adalah 19677 ya, 0,6 cm min 1. Dan ini persis sama dengan konstanta Rydberg ya namanya ya. Jadi ini disebut dengan apa? Konstanta Rydberg yang diperoleh dari eksperimen. Jadi sebelum teori kuantum maupun sebelum teori atom Bohr, eksperimentalis sudah mengukur bilangan gelombang yang timbul dari spektra emisi dan radiasi dan emisi, maksudnya spektra absorpsi dan emisi dari atom hidrogen ya. Kemudian secara empiris, secara eksperimental mereka menyebutnya sebagai Dirac-Balmer, Dirac-Lyman, Dirac-Paschen. Nah, kemudian Rydberg ini mencoba menyatukan itu semua, kemudian secara eksperimentalis ya dia menemukan angka konstanta Rydberg ini angkanya seperti ini. Tapi pada saat itu tidak ada yang tahu dari mana konstanta ini. Dan artinya kita tahu konstanta ini nilainya seperti ini, tapi penjelasannya seperti apa itu tidak tahu. Jadi teori mekanika kuantum itu yang bisa menjelaskan dari mana munculnya konstanta Rydberg atau identitas dari konstanta ini seperti apa. Nah, ini identitasnya.
Sehingga ini adalah titik temu ya, titik temu antara mekanika kuantum dengan eksperimen. Salah satu titik temu antara mekanika kuantum dengan eksperimen. Tentu titik temu yang lain juga banyak ya. Contohnya adalah nilai A tadi ya. Nilai A tadi yang kita definisikan sebagai 4pi epsilon 0 kemudian absolut kuadrat dibagi dengan mu kemudian E kuadrat. Nah, kalau misalkan mu ini kita ganti menjadi massa elektron, jadi pada pembahasan pertama kita sudah berargumen ya bahwa untuk atom hidrogen atau atom yang lebih berat sebenarnya atom kation mirip hidrogen yang lebih berat ya daripada hidrogen ya. Ini sebenarnya antara massa tereduksi dengan massa elektron itu kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya ini, tapi tetap aja tidak eksak ya. Yang eksak itu kita menggunakan mu. Jadi kalau misalnya kita ganti menjadi mu kita di massa tereduksi kita ganti menjadi massa elektron, ini kita sebut dengan A0 ya, karena beda dengan A. Nah, kita akan dapat ini kalau kita hitung, kita masukkan angkanya yaitu konstanta Planck, kemudian permeabilitas vakum, kemudian massa elektron, kita tahu massa elektron, kemudian kita tahu muatan elementer. Kalau kita masukkan semua ini, kita akan dapat nilai satu nilai ya. Jadi A0 itu adalah 0,529177 angstrom. Dan ini sama dengan radius Bohr ya, dari teori atom Bohr, dari teori atom Bohr. Jadi radius Bohr itu adalah jari-jari lintasan ya. Jadi ini adalah jari-jari lintasan ya. Jadi kalau menurut atom Bohr kan elektron itu berputar pada lintasan ya, pada satu lintasan tertentu. Jadi pada ground state, jadi lintasan pada ground state ya, ground state. Jadi pada keadaan dasar ini A0. Jadi menurut Bohr itu elektron berputar pada satu lintasan tertentu tetap ya, yang pada ground state itu jari-jarinya adalah A0 ini. Dan tentu saja teori atom Bohr itu sudah digantikan oleh mekanika kuantum ya, karena teori atom Bohr itu tidak bisa menjelaskan banyak hal, sementara mekanika kuantum itu lebih banyak ya, lebih detail penjelasannya. Dan yang jelas salah satu perbedaan yang kontras antara teori atom Bohr dengan mekanika kuantum adalah kalau atom Bohr itu mengatakan elektron itu berputar pada satu lintasan tertentu, maka mekanika kuantum mengatakan bahwa elektron itu bisa di mana saja. Memang betul nantinya kita akan melihat bahwa probabilitas kita menemukan elektron pada ground state itu kalau kita ambil fungsi distribusi radial ya, itu dia akan terpuncak di A0 ini, terpuncak di lintasan lingkaran A0. Tapi kalau kita lihat probabilitas secara keseluruhan, elektron itu bisa di mana saja ya, bisa di mana saja dengan probabilitas yang berbeda-beda di ruang. Khususnya untuk keadaan ground state itu kita akan melihat bahwa densitas elektron atau probabilitas menemukan elektron itu akan terpusat di sekitar ini, dekat dengan dengan inti ya, dan semakin keluar itu semakin probabilitas semakin kecil. Gitu. Saya gambar bintik-bintik kuning ini bukan berarti elektron yang banyak ya. Ini adalah probabilitas densitas. Jadi seperti awan, Anda bayangkan seperti awan ya, seperti awan tapi elektron cuma satu. Tapi dia bisa berada di berbagai posisi ya. Oke. Kemudian hal lain yang perlu kita catat lagi adalah ini ya, mungkin di sini ya. Jadi kalau misalkan ini kita bawa energi itu sama dengan E kuadrat dibagi dengan 8pi epsilon 0 kemudian A. Nah, kalau ini adalah minus ya, minus Z kuadrat N kuadrat. Nah, ini nilai ini itu sama dengan, ini konstanta semua ya, konstanta semua, dan ini nilainya adalah minus 13,598 ya elektron volt. Sehingga dari sini ya, untuk atom hidrogen pada keadaan dasar ya, pada keadaan dasar atau kita sebut dengan ground state ya, ground state keadaan dasar, yaitu N sama dengan 1, atom H itu berarti Z sama dengan 1, maka kita akan dapat energi
energi dari atom hidrogen pada keadaan ground state, keadaan dasar, itu adalah minus 13,598 elektron volt. Dan kata lain, ini juga adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari atom hidrogen pada keadaan dasar, atau kita sebut dengan energi ionisasi ya. Energi ionisasi pertama, nanti tidak ada yang lain, energi ionisasi dari atom hidrogen. Jadi minus 13,598 volt. Dan ini juga nilainya lagi-lagi ya, itu bertemu dengan hasil dari pengamatan eksperimen. Nah, gitu. Jadi sejauh ini saja teori mekanika kuantum itu sudah berkali-kali mereproduksi apa yang ditemukan oleh eksperimen, sehingga apa yang dibahas oleh mekanika kuantum ini menjadi sesuatu yang kita yakini ya kebenarannya sampai ada pembahasan lain yang bisa menyangkalnya. Nah, kemudian terakhir setelah kita mendapat energi, kita kembali lagi bahwa sebenarnya tujuan kita kan tadi adalah mencari apa sih komponen radial dari fungsi gelombang, yaitu R. Nah, dari kondisi batas yang kita temukan, kita bisa memperoleh penyelesaian dari persamaan diferensialnya ya, bahwa nanti komponen radial dari fungsi gelombang, yaitu R ini, itu nanti akan tergantung dari dua bilangan kuantum ya, yaitu N sama L. Jadi sebagaimana S tadi tergantung pada L dan M, dan T itu tergantung pada M, bentuk dari fungsi gelombang, bentuk dari komponen radial fungsi gelombang R itu nanti akan tergantung dari bilangan kuantum N dan L. Jadi di sini fungsinya adalah R dipangkat dengan L ini adalah bilangan kuantum ya, eksponensial dari minus Z R dibagi dengan N kemudian A. Nah, ini lagi-lagi A-nya muncul ya sebagai singkatan ya, kita menyingkat. Kemudian inilah deret pangkatnya. Deret pangkatnya yaitu N dikurangi L dikurangi 1 di batas atasnya. Nah, kemudian ini adalah konstantanya J dan R pangkat J. Jadi ini adalah identitas dari deret pangkatnya ya, yang kita gunakan tadi ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode deret pangkat. Kita mengasumsikan bahwa penyelesaiannya itu bentuknya adalah deret dengan pangkat tertentu ya, jumlah deret pangkat. Nah, ini sama seperti S ya, untungnya sudah ada yang berbaik hati untuk membuatkan tabel ya, sehingga kita tinggal menggunakan saja tabel yang ada di sini. Jadi kalau N-nya 1, S-nya itu untuk L ya, saya mungkin ketinggalan tadi membahasnya, tapi saya pikir Anda sudah pernah melihatnya di SMA ya, di SMA maupun di kimia dasar. Jadi bilangan kuantum L azimut itu juga sering disimbolkan dengan huruf ya. Jadi kalau L-nya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu sering disimbolkan dengan S, P, D, F ya, dan seterusnya ya. Jadi sharp, principal, diffuse, dan fundamental dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan N-nya itu 1, L-nya 0, berarti 1S ya, 1S kita dapat seperti ini fungsi gelombangnya, komponen radial dari fungsi gelombangnya ini. Kalau N-nya 2, L-nya itu 2, maka kita punya ini ya, 2 dan P, dan bentuk fungsi gelombangnya seperti ini. Jadi tinggal kita gunakan aja. Nah, tabel ini fungsinya itu nanti untuk kita membangun fungsi gelombang. Jadi cara kita membangun fungsi gelombang itu nanti relatif simpel ya, karena kita sekarang sudah memiliki apa itu R, apa itu S, apa itu T. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah membangun fungsi gelombang untuk atom hidrogen tergantung dari keadaan yang diminta. Contoh, jadi secara umum jadi fungsi gelombang dari atom hidrogen itu akan tergantung dari 3 bilangan kuantum, yaitu N, kemudian L, kemudian M. Ya, fungsi R, fungsi theta, dan fungsi V. Jadi kita sudah sejak awal kita mengasumsikan dia bisa dipecah menjadi R yang tergantung pada N sama L, kemudian fungsi S yang tergantung dari L dan M, kemudian fungsi T yang tergantung dari M. Maksud ini. Jadi kalau misalnya kita ditanya
bagaimana bentuk fungsi gelombang dari atom hidrogen yang keadaannya didefinisikan sebagai n-nya 1. Maaf, kita mungkin lebih sedikit lebih kompleks ya. Jadi n-nya itu 2, kemudian L-nya itu 1 ya, L-nya 1, kemudian M-nya itu min 1 misalkan, min 1. Nah, bagaimana bentuk fungsi gelombangnya? Pertama, berarti ini R-nya itu berarti N-nya itu 2, L-nya itu 1. Kemudian S-nya, L-nya itu 1, M-nya itu min 1. Dan T-nya itu M-nya min 1. Nah, jadi fungsi gelombangnya seperti apa? Ya tinggal kita cari satu persatu ya. Mungkin lebih mudah kalau kita cari di tabel ya. Misalnya ini berarti kan R2P ya. R2P itu bentuknya adalah ini. R2P itu bentuknya itu. Jadi kalau kita tulis berarti jadinya 1/2 akar 6, kemudian Z bagi dengan A 5/2 ya, kemudian R pangkat minus ZR dibagi dengan 2A. Nah, ini adalah komponen R-nya. Jadi ini adalah komponen R-nya ya. Ini adalah komponen R-nya. Sedangkan komponen S-nya itu berarti L-nya 0, M-nya min 1. Nah, kita perlu melihat di tabel sebelumnya ya. Jadi L-nya itu 1, M-nya itu min 1. Sehingga kita akan dapat ini. Jadi setengah akar 3 dari sin theta. Nah, jadi yang kita tulis di sini, kelewatan. Jadi kita tulis di sini itu adalah kemudian yaitu adalah setengah akar 3 dari sin theta. Nah, ini adalah komponen S-nya ya. Komponen S-nya. Nah, sedangkan komponen T-nya itu bentuknya tetap ya, jadi 1/2pi. Hanya saja M-nya ya, M-nya itu adalah karena M-nya sini min 1, berarti ini menjadi minus I dan V. Nah, ini adalah fungsi gelombang dari elektron pada atom hidrogen yang N-nya itu 2, keadaannya itu dinyatakan dengan 3 bilangan kuantum, yaitu keadaannya N sama dengan 2, L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan min 1. Nah, ekspresi dari fungsi gelombangnya itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah fungsi gelombang dari satu elektron. Fungsi gelombang satu elektron itu itulah yang disebut dengan orbital. Itu yang disebut orbital. Jadi orbital yang kita bahas selama ini dan kita bunyikan selama ini itu sebenarnya tidak lain adalah fungsi gelombang satu elektron. Jadi ini adalah bentuk dari orbital 2p-1. Ini. Jadi dengan kalau misalnya kita tanya bagaimana bentuk fungsi gelombang dari 2s ya. Jadi bagaimana fungsi gelombang 2s 0? Ini artinya kita diminta untuk mencari fungsi gelombang ya. Jadi R dan S dan T kita kombinasi di tabel tadi. Nah, itu akan menggambarkan bagaimana kelakuan elektron pada keadaan kuantum N itu sama dengan 2, L itu sama dengan 0, dan M itu sama dengan 0. Nah, ini adalah orbital dari 2s. Oke, jadi orbital itu adalah fungsi gelombang satu elektron. Jadi kalau nanti kita sebut orbital itu mengkombinasikan orbital, itu sebenarnya adalah kita mengkombinasikan fungsi gelombang dari satu elektron ya, dari beberapa fungsi gelombang kita kombinasikan. Nah, itu artinya kita mengkombinasikan orbital. Seperti itu.